Jakarta tiba di Balai Patung. Jadi lalu kita mengundang pesan pembicara untuk mahasiswa. Pak Basuki lebih populer dari saya, bahkan dari Pak Dekan sendiri. Nah, sebelum itu ingin saya sampaikan, kita datang dengan rombongan penuh, Pak. Saya didampingi oleh Pak Dekan, Bapak Lari Susilo, kemudian Ketua Program Studi Pasca Sarjana, Ibu Rafaela, kemudian Ketua Program Studi S1, Ibu Indra Ratnawati, kemudian Ketua Lab Sosiologi, Bu Ida Armeda, Sekretaris Program Studi S1, Bapak Yerus, kemudian Sekretaris Departemen, Ibu Dindira, yang dulu juga suaminya sekretaris juga. Dan dosen dari kita yang dulu juga suaminya kerja di DKI. Mereka sudah familiar. Nah, kita memborongkan penuh dari mulai S1, silahkan berdiri. Rombongan S1, kemudian rombongannya S2-nya, silahkan berdiri. Kemudian mahasiswa S3, semakin tinggi semakin sedikit tinggal. Nah, jadi ini acara yang sangat baik. Saya sampaikan kepada, kemudian ada dua kuliah terkait. Satu ada sosiologi perkotaan dan dua adalah perencanaan sosial. Tujuannya adalah kita ingin mendengar langsung permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sebagai sosiolog. Dalam kaitan ini adalah perkotaan. Jadi kalau orang di Jakarta tanya siapa gubernur DKI, Pak Ali Sadikin, siapa Pak Cokro penggantinya. Jadi orang melihat tokoh. Dan saya percaya Jakarta bisa dibangun oleh aktor. Sistem mengikuti belakangan gitu. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Pak Basuki telah banyak membuat proposal sehingga mereka lebih kenal Pak Basuki daripada saya, walaupun disusul. Jadi itu yang cerita. Karena itu saya kira akan sangat baik kita mendengar langsung cerita Pak Basuki, baik perencanaan maupun implementasi dan kesulitannya. Jadi saya tekankan ke mereka, kita tidak boleh hanya kita melihat permasalahan. Saya kira tantangannya baik internal maupun eksternal perlu dikaji seperti berat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Pak Basuki ada waktu untuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Dedi ya. Saya juga provokator. Ini profesor sama. Ya, hari dekan, para dosen, para pejabat, ada kepentingan sosial, ada juridik mental, apem ya, ada pemerintahan, para mahasiswa S1, S2, S3. Kalau saya STLR, berdiri juga Pak. Nah, saya nggak tahu format apa yang saudara suka. Saya lebih suka karena waktunya terbatas. Saudara tanya aja apa yang pengen saudara tanya sebetulnya. Daripada saya cerita ngabisin waktu, belum tentu yang saya cerita topiknya yang saudara pengen tahu. Setuju nggak format seperti itu? Kita ambil bisa 5 orang, kita ambil satu batch 5 orang, ya dari situ saya bisa jawab. Saya kira mahasiswa pola S2, S3 lebih suka seperti ini. Ya Pak, kalau saya cerita saya mah itu aja kok. Iya, karena di Jakarta jadi gubernur itu nggak perlu pakai otak, kalau pinter. Otot aja. Jantung, tanya aja, ini saya jawab. Mungkin lebih cepat begitu. Terima kasih sudah datang. Saya mohon maaf nggak bisa ke UI, pulangnya waktunya habis banyak. Ya, silakan ya. Baik, silakan. Mungkin dari angkatan atau apa? Tanya apa aja. Jadi saudara sendiri anggap aja ruang kuliah, nggak usah pikirin politik. Tanya aja apa aja.
Yang paling sensitif juga nggak apa-apa. Apa yang ada dalam pikiran saudara, kan ini penting untuk pembelajaran. Apa yang dalam pikiran saudara, apa aja. Tanya apa aja. Saya akan usahakan jawab supaya saudara jadi ngerti dari dalam pembelajaran ini. Silakan. Saya Wayan. Selamat siang Pak Ahok. Saya Wayan dari S3. Pertanyaan saya hanya singkat tentang reformasi birokrasi. Mungkin Pak Ahok bisa cerita apa saja yang menjadi kesulitan dan juga pencapaiannya, dan yang paling penting apa yang membuat ini bisa continue, apa yang memungkinkan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan kira-kira akan jalan. Kita sih tahu bahwa Pak Ahok ini legend in the making, calon pimpinan Jakarta, tapi yang lebih kita harapkan adalah pembaharuan itu kan diteruskan. Itu saja. Terima kasih. Silakan. Dua pertanyaan ke Pak Tardi. Ya, pertanyaan. Sampai belakang sana. Selamat siang Pak Ahok, nama saya Sylvia dari Sosiologi 2014. Saya mau bertanya terkait dengan permasalahan sosial yang sedang hangat, yaitu lokalisasi Kalijodo. Mengenai permasalahan tersebut, bagaimana Pemda DKI khususnya menjamin kesejahteraan warga yang direlokasi dari Kalijodo ke tempat rusun rencananya kan? Karena pada dasarnya permasalahan di Kalijodo itu kan mereka direlokasi karena tempat itu merupakan jalur hijau, sehingga mereka harus dipindahkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya kebijakan DKI khususnya Pak Ahok ke depan dalam kaitannya penataan permukiman dalam area, gitu ya, masyarakat pesisir perkotaan ke depan seperti apa? Apakah ada proyek-proyek program-program besar seperti kampung improvement program atau bagaimana? Karena yang saya lihat sekarang ini saya lihat digusur dan dirusunkan, berarti apakah ada gagasan besar soal penataan pemukiman perkotaan khususnya yang muslim? Terima kasih Pak. Ya, selamat siang untuk Pak Ahok. Sebenarnya simpel pertanyaan Pak. Sebelumnya nama saya Rizwan dari D1. Saya ingin bertanya dari program Smart City ini Pak. Bukti nyata apa Pak yang bisa meyakinkan kita semua kalau Smart City ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat dari yang atas dari yang paling bawah. Karena ini berbasis internet dan mungkin kalau misalkan setahu saya internet itu masih belum rata Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Halo? Yang pertanyaan itu Smart City Terima kasih Pak Ahok. Nama saya Yuski Masuk S2. Saya boleh pertanyaan singkat, tapi pertanyaannya mungkin tidak terlalu nanti clear Pak ya. Yang pertama, seandainya Pak Ahok ditanya orang, apa prestasi Pak Ahok yang sudah dicapai atau yang belum dicapai? Itu yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan prestasi tadi, kira-kira Pak Ahok bisa memberi range antara 0 sampai 10 itu sudah sampai di angka berapa? Terima kasih. Cerita ini mahasiswa sosiologi. Di waktu kami baru masuk ke Jakarta, orang selalu mengatakan kalian dari luar kota apa berani masuk Jakarta? Kalian apa tidak tahu birokrasi Jakarta itu begitu pintar, begitu kaya, begitu hebat macam-macam dan pertemanannya juga kuat. Gimana cara masuknya? Ini pertanyaan orang gitu.
Lalu kami dengan saya dan Pak Jokowi, kita mulai membagi target kita apa. Jadi sudah jangan lihat musuhnya dulu apa. Kita mesti lihat visi kita apa. Itu dulu nih. Visi dulu apa? Nah visi kita kan jadikan kota Jakarta modern, tertata rapi. Itu mah visi untuk politik aja lah. Visi kita sederhana aja sebetulnya. Visi kita tuh membuat penuh kepala, perut, dompet warga Jakarta. Itu aja. Kan visi harus terukur. Ngukurnya gimana? Kalau Anda ngomong visi harus terukur. Bila perlu terukur dengan angka. Angkanya apa? Adalah indeks pembangunan manusia. Dia langsung masuk indeks kebahagiaan. Dari otak penuh, dari sisi religius, dari pengetahuan, kebahagiaan, perut penuh, sehat, bisa hidup berapa lama, dompet penuh, ya daya beli. Itu aja. Nah, untuk capai visi ini harus ada misi kan. Nah, misinya apa? Baru masuk kita ke birokrasi. Gak mungkin visi bisa dicapai kalau mesin penggeraknya yang birokrasi ini nggak jalan. Dan kebetulan kita begitu masuk, kita mulai tahu nih, oh birokrasi nggak bisa dipecat, dan selalu kan gitu. Kenapa orang jadi PNS aman, nggak bisa dipecat. Jadi otaknya yang pikir nggak bisa dipecat itu, kita mesti sikat duluan nih kira-kira gitu. Otaknya dia nanti. Kita masuk nih, mau nyerang orang kan kira-kira kan. Itu pikiran apa yang dia pikir itu kayak membuat dia tuh pede gitu. Nah PNS selalu pede. Kalau saya udah naik eselon 2 atau ya 2 itu ya, dari 4, 3, 2, 1. Saya goblok pun, kurang bagus pun dicari eselon yang lain. Makanya saya itu udah naik eselon aman. Udah, kita udah tahu nih. Dia pikir dia aman nih. Kita sikat duluan ini. Kayak gitu kan. Contoh saya lulusan, karena geng-gengan nih, ini oknum sih. STPDN, IPDN, lurah, camat, seko, asisten, ini gengnya juga nih. Ini ada gengnya juga nih. Yang masuk sini pasti ada STPN, pasti diterima masuk lurah. Nah, kita bikin kacau-kacau dulu aja. Nah, kita mulai nih program kacau-kacaunya kan. Tapi kacau-kacau yang ngitung, kita mesti tahu strategi. Gimana cara bagi Jakarta? Kita mulai bagi Jakarta ini dengan cara kita bagi per wilayah. Makanya lurah itu kita anggap seperti manajer di sebuah perumahan. Kalau dia manajer sebuah perumahan, dia mesti ngurusin semua tuh, dari lampu, sampah, got, macam-macam lah, segala macam urusan. Kita bikin. Kalau itu dia urusan surat menyurat gimana? Kalau dia jadi manajer, oh surat menyurat urusan kedua. Kita mesti jadi semua kantor lurah kita bajak. Seluruh lurahnya gak mau ngurusin orang, gampang melulu, minta duit melulu. Kita bajak aja, kita dudukin kantornya. Dengan apa? Dengan PTSP. Kita bikin satu kepala pelayan terpadu satu pintu. Ada tesnya juga. Kedua, yang pertama tes lurah dulu camat sebagai estate manager. Anda mau perawat, mau guru, masuk aja. Ini STP ini gimana? Emang gue pikirin, gak ada urusan. Ini bukan soal kamu, ini soal melayani. Soal estate manager kok ini kok. Mulailah kita tes. Apakah pasti bagus tesnya? Belum tentu. Nah, ini 15-25% yang bagus, gak apa-apa. Ini mah ganti dulu aja. Mau cari orang bagus ya nggak bisa, udah biasa. Ya ini 15% yang bagus, ganti aja. Wah ribut semua. Kita SDPD kok nggak dianggap lah apa. Ini kita pikirin. Kok kita juga udah kepilih kok. Kalau kita pikirin gitu ya, ya kita cuek aja. Makanya saya masih kadang-kadang pura-pura goblok juga jadi gitu kan. Pura-pura gila. Jadi seolah-olah kita nggak jelas. Mereka selalu mengkritik kami itu seolah-olah kami bekerja dengan guidance yang nggak jelas. Sebenarnya jelas sekali. Saya bisa ceritain bagaimana strategi kita semua kita hitung. Mereka aja yang terlalu naif. Dia lupa, saya ini anggota DPR RI Komisi 2. Dan saya ada tim sinkronisasi dan tim perumus undang-undang aparatur sipil negara. 5 orang yang nulis itu saya yang nulis sampai titik koma itu saya ikut beberapa profesor merumuskan. Ini undang-undang ASN saya akan cerita, memang kelanjutan undang-undang ASN itu. ASN sekarang aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah ini menarik, kita simpan. Saya tanya bagaimana kesinambungannya. Jadi begitu saya masuk ke sini, saya sedang menjalankan semua substansi dari undang-undang ASN sebetulnya. Cuma orang nggak sadar. Kita melakukan fit dan seleksi promosi terbuka,
lelang jabatan, wah dikritik semua pengamat gitu. Dia nggak ngerti, ini ada di undang-undang ASN loh. Cuma kan belum kan keluar PP macam-macam. Ya, kita duluin dong, kita bilang sama Menpan, kita kerjain dulu. Orang kritik, biarin aja kritik. Kalau kata Gus Dur, kagak ngerti, biarin aja. Kayak gitu. Nggak usah dengerin kok, kita jalanin. Begitu masuk lurah, tentu nggak gampang. Kita sadar sekretaris kelurahan, bendahara, udah bisa nilep-nilep juga nih, duit. Kan bisa nilep, terus udah panggil, ya anggarin aja semua. Oh masih ngoceh-ngoceh, terus saya kunci di keuangan. Anda cuma boleh tarik 25 juta namanya, 25 juta Pak saya pertama. Udah kunci. Nggak boleh ada tarik kontan. Nah sekarang udah 0 rupiah. Jadi di DKI ini Anda nggak bisa tarik 1 rupiah pun. Semua harus transfer. Anda main ketahuan, bayar main juga. Dia nggak tahu ini cuma Batman aja. Kita selalu pasang jebakan Batman. Jadi setiap yang kita lakukan kita udah pasang, kita udah bayangin. Kayak main catur sudah strategi Cina. Kayak main catur. Kalau mencet orang kayak main bola kaki, kayak sepak bola. Kalau sebagai main catur, kita setiap pasang langkah, kita udah hitung nih. Pasti dia langkahnya ini. Kalau kita pasang langkah dia pasti kayak gini. Kita coba bayangin dia. Kalau saya jadi dia, kira-kira dia mau ngapain? Nah kita mulai pasang jebakan-jebakan, pasti dia kayak gini. Makanya saya bisa ketangkep, begitu saya potong, kerja sama outsourcing, langsung kontrak individual, nggak boleh harus transfer, pasti dia nipu, pasti dia akan ngambil ATM-nya, dia tarik duit. Kita tinggal itu di CCTV. Satu orang 400 ATM, udah penjarain aja. Jadi kita udah hitung cara nyurinya gimana, kita coba bayangin jadi dia seperti apa. Nah itu kita lakukan di DKI, makanya PNS kalau udah masuk seperti ini, terus saya janjikan sama mereka pertama. Ya nggak mungkin dong dipotong-potong, masa biaya hidup nggak cukup. Kalau sampai biaya hidup nggak cukup kan repot juga. Makanya saya sampaikan, gaji kalian akan lebih tinggi daripada gaji swasta. Saya ngomong dulu dari awal, sebagai wagub dulu. Wah semua liatin saya, pasti tukang bohong aja. Biarin aja gitu loh. Biarin, tapi saya udah hitung. Dari mana duitnya? Ya kita kunci dan penghematan. Sekarang struktur APBD kita lebih bagus sekarang. Walaupun menggaji orang sekarang eselon 4 bisa bawa pulang 30 juta kalau dia kerja baik. Staf biasa bisa 12-13 juta sekarang. Bandingin dengan swasta, mana ada gaji segitu. Tapi saya bilang, hati-hati ya. Jangan senang dapat gaji gede. Eselon 2 tunjangan langsung 63 juta, bisa pokok 70 juta saya kira. Itu udah kayak direktur di perusahaan swasta, bisa kalah. Mobil dapat, itu semua dikasih. Tidak tunjangan yang lain. Tapi hati-hati loh saya bilang. Sekarang kita bisa main ular tangga nih. Kalau ketemu buntutnya ular turun. Iya kan? Bisa naik tangga, bisa naik, tergantung tangganya gimana. Kalau kamu lagi di eselon 2, kalau dia turun jadi staff. Selesai ya. Langsung tinggal gaji 3 juta. Ini orang nggak suka. Tapi mau nggak mau saya masih tahan. Makanya di sini nggak pakai otak, otot aja, tahan aja. Nah, hadapin aja gitu loh. Aku juga nggak bodoh-bodoh amat sebetulnya, tapi otot itu lebih bagus daripada otak gitu. Makanya kalau masuk UI soalnya, kalau saya pintar masuk UI Pak. Saya pilihan pertama tuh masuk UI Pak, kedokteran. Itu pilihan pertama saya. Gak mungkin pilihannya terlalu sombong dari Belitung, kagak ikut. Saya nggak tahu orang-orang itu pada ikut les di Tebet gitu, ikut yang dipikir lama. Saya nggak ngerti kan. Kita Jakarta nggak ngerti lagi kan. Ya udah, pilihan keduanya ITB lagi tambah. Sombong bener. Satu UI kedokteran, duanya tambah. Ya nggak terima lah. Ya udah masuk UI aja kedokteran. Kalau ditanya di kampung kuliah di mana? Kedokteran dia mana? Ada maksudnya UI gitu kan. Ya orang kampung gak dengar mirip lah. Ya seminggu aja kuliah, 10 hari aja. Terus saya pindah dari sana, geologi gitu. Nah saya nggak tahu, mudah-mudahan anak saya pertama bisa sukses masuk UI. Dia mau jadi kedokteran anak saya pertama. Dia lagi mau tes masuk UI. Lagi belajar terus dia. Lagi bimbingan les terus, private. Nah, dia harus belajar sekarang. Tapi nggak ikut bimbingan, waktu nggak ada. Tapi kita minta anak-anak UI yang ngajarin, teman-teman UI. Coba diajarin. Mau jadi dokter dia bilang, nggak tahu bisa masuk apa nggak. Karena dia waktu kuliahnya kemudian mau jadi arkeolog tadinya dia. Pikir-pikir kayaknya dokter baik, tapi itulah cerita yang begitu.
Proses juga sama. Nah, waktu kita mulai tes seperti ini, tentu kita akan ganti terus pemain. Terus bagaimana cara menilai lurah camat? Ini sistem. Tentu banyak. Gimana menilai lurah camat yang baik? Di situ kita ciptakan aplikasi clue yang melibatkan masyarakat. Masyarakat harus lapor dulu. Kalau dia kerjaan merah, nanti kalau kerjaan kuning terus hijau. Kita kerja sama Google Map, kalau dulu suka bohongin saya. Ini yang mana Pak? Lokasinya mana? Kita nggak amat Jakarta jadi gede. Kalau sekarang nggak bisa, itu foto langsung ada Google Map. Kamu nggak bisa alasan nggak tahu lokasi. Lalu camat yang baik karirnya jelas. Saya sampaikan, kalau kamu bisa ngurus wilayah, SKPD itu, dinas itu, suku dinas itu adalah konsultan dan kontraktor Anda. Terus kerjain, panggil mereka, ada masalah panggil kontraktor, konsultan. Nah kalau seorang lurah yang baik, camat yang baik, ngurusin wilayahnya, dia gampang nggak jadi kepala dinas manapun? Gampang, karena dia ngerti. Teknik nggak ngerti gimana? Oh Pak Sekda, datang Pak Sekda. Ini ada deputi. Ya. Kita seleksi. Kalau nggak sempat nggak apa-apa Pak. Kalau nggak apa-apa. Kalau nggak sempat, kadang-kadang tuh biro protokol itu suka konyol teman. Undang mahasiswa pejabatnya semua dijajarin. Apa itu mau dengan kuliah? Mereka udah bosan dengerin aku ngomong. Nah jadi lurah camat yang baik pasti bisa jadi kepala dinas. Logika kan gitu kan. Nah, kita mau cari misalnya kebersihan, nomor 4A belum cukup nih, masukin dulu jadi wakil kebersihan. Nah sekarang dinas kebersihan karena itu dinas dan wakil itu adalah mantan camat. Bahkan di skup perhubungan dan wakil adalah mantan camat. Tentu dia juga bekas lurah. Dinas PU Tata Air mantan camat juga. Berarti kok bisa? Yang menarik, kita juga suka membagi SKPD berdasarkan rumpun. Biasanya tuh kalau kamu jadi kepala dinas perumahan dan gedung pemerintah, pasti otaknya apa? Insinyur sipil atau arsitek, insinyur lah mesin. Karena ini rumpun teknis. Kita bolak hancurkan semua. Nah itu rumput-rumput. Yang kita mau tuh rumput hati, rumput empati. Rumput yang ngerti visi buat penuh kepala, perut, dompet tadi. Misalnya contoh kasus rumah susun. Rumah susun dijualin terus. Orang miskin pernah dapat tuh. Apalagi dijualin, disewain, kita subsidi, nggak tepat. Ngomong sama orang rumput teknis, lu bangun tuh setengah mati, kagak perbaikan macam-macam. Nah ini saya coba ke Pak Sudin Utara karena banjir sosial. Ya tidak sempurna lah, saya bilang kiranya ya BBB atau C plus aja nggak apa-apa. Saya panggil dia, Ibu jadi kepala dinas gedung perumahan ya? Oh saya nggak ngerti. Terus saya tanya, pernah bangun rumah kan? Pernah. Suaminya arsitek, sipil bukan? Kok bisa bangun? Panggil kontraktor, konsultan. Sama, sini juga sama. Cuma mereka konsultan, kontraktor. Dia kerja lelangin. Yang penting lu jangan nyolong. Sistemnya diikutin. Nah tahun ini kita bangun tambahan lagi 20.188 unit. Lebih banyak daripada insinyur-insinyur yang mainin ya udah di grounded aja. Nah sama kayak perhubungan. Sekarang lebih lancar loh sebenarnya relatif. Karena ada petugas di lapangan. Dulu ngomong orang perhubungan yang dokter lah apa, aduh capek dan lebih pintar dia ngomongnya. Ini mesti bapak kaji, om kaji, tante kaji, ibu kaji. Alah capek mau dikaji. Capek kan gitu kan. Ngomong kita juga kalah sama dia ngomong. Kalah ngomong, kan dia lebih pintar kan. Dia ngerti transportasi, ngerti ini semua. Aduh pusing lah. Ganti sama. Ya kalau kita kesel, aku panggilnya si camat yang naik ke asisten, tebangnya. Arti perhubungan kan? Orang sarjana sosial mana ngerti? Siap tidak ngerti. Nah itu beda. Tanyanya gampang. Bisa bawa mobil? Oh bisa Pak. Kalau ada S, ada silang, artinya apa? Nggak boleh berhenti Pak. Oh pintar. Tes SIM aja. Kalau ada huruf P ada garis, artinya apa? Nggak boleh parkir Pak. Pintar gitu. Tuh kok jadi kepala dinas perhubungan aja. Tugas kamu cuma lihat mobil angkot
manapun yang berhenti di S dan P itu derek udah. Ya siapa terima kasih. Bapak Ibu dia balik lagi saya. Lapor Pak, mobil dereknya kurang Pak. Oh gampang. Mau beri berapa? Mungkin mau 32 untuk derek-derekin semua. Jadi kalau saudara di derek jangan marahin saya, memang begitu cara kita kerja. 32 berapa dia? Dia bilang berapa puluh miliar tuh. Coba hitung balik modalnya berapa? Sekali tarik 500 ribu, derek 500 ribu denda. 2 tahun balik modal Pak, udah beli aja beli. Untung 2 tahun balik modal. Yang motor juga kita dibertrek. Ini baik kaji nggak? Enggak, ini mau kajinya gimana? Makanya jangan tersinggung, saya bilang ya jangan kau sudah pintar lah di sini jadi susah. Yang penting kayak ototnya nggak kenceng. Nah terus balik lagi apa? Yang paling menarik soal PU tata air. Sekarang saudara sadar nggak nih? Kenapa hujan berhenti genangan cepat turun? Dan saya selalu katakan yang paling bahaya selatan dan timur. Waduh ngomong-ngomong PU tata air, capek lah. Pintar semua. Orang PU, orang ngerti air kok. Bapak jangan terlalu naif Pak. Nggak mudah menyelesaikan banjir di Jakarta Pak. Bapak tahu nggak nih Pak? Ini air banyak, klaster ini, das itu, dasku. Aku ini orang salah sebetulnya. Orang saudara bayar nonton TV, aku lebih cocok dari komika sebetulnya. Aku sabar ya lah, ngapain marah ribut sama orang pinter ya kan? Namanya udah kiki, udah copot apa 1, 2, 3, udah 3 udah berhenti. Sama hasilnya. Tergenang lama, pompa nggak jalan, pusingnya. Terus saya langsung buka. Semua lurah, camat adalah estate manager kan? Berarti semua pompa harus ada awasin, jalan atau tidak. Kalau nggak mau lapor, kita juga kirim tim foto flu. Nggak lapor, gue copot. Ya dong, gampang aja kan. Infusion itu cuma 3 jurusnya. Pecat. Nggak ada jurus tambahan. Mau kombinasi tetap itu juga. Pecat. Kita kenceng pendek aja ngomongnya gitu. Itu rumusnya. Lalu saya dapat gila nih, pompa pada rusak, saringan kotor, nggak hidup, nggak ada minyak, nggak ada penjaga semua bohong nih. Udahlah, ini baru ilmu manajemen. Kalau situasi dalam kacau balau, mesti bawa orang luar kan. Kok siapa lagi? Camat lagi, manggil lagi camat. Manggilnya lucu. Gimana kalau bapak saya angkat? Dia wakil dinas perhubungan. Jadi kepala dinas PU tata air. Langsung dia shock. Saya itu sosial waktu dia tuh. Bayangin, kenapa dia bayangin kan? Jangan aku udah eselon 2, gara-gara dia akan jadi PU terus kagak becus dipecat turun tuh, olahraga kan? Ini mah bukan naik turun nih. Dia nggak bisa terima tuh kan? Nolak juga takut. Kalau nolak juga saya turunin gitu. Berarti kamu kurang berani tuh kan ya? Jadi selalu masih berani itu saya tenang, saya ajarin dia bilang. Kamu jangan dengerin kata-kata orang PU bilangnya terlalu naik. Ini ilmu saya tentang mengatasi air. Sangat sederhana saja. Ini ilmu geologi saya dan ilmu saya nambang. Saya kasih tahu ya, ini Jakarta, tempat tinggi itu di selatan. Airnya turun dari Bogor, ada 13 sungai utama, turun ke utara, laut, Pluit dekat rumah gua tuh. Ini kan nggak ilmiah nih, bahasa kampung aja nih. Kalau laut lagi pasang, tiap hari pasti pasang. Kalau paling tertinggi 2,8 meter. Kagak pasang aja tanah di Pluit itu semua 1,7 meter di bawah muka laut. Nah, ya kamu bisa bayangin nggak? Kalau laut lagi pasang, air lagi datang, ya udah jadi baskom, baik-baik di situ. Ya, kerendam Jakarta. Jadi caranya gimana? Gampang. Ini ada 13 sungai. Air sungai 13 itu dihubungkan 1086 apa 85 penghubung. Beberapa ditutup, lalu matras 85 apa 86. Karena sekarang udah diuruk jadi toko, jadi rumah, jadi bengkel. Itu musim hujan yang dilewati. Ada tutup
nutupin, ya macam-macam lah mereka nutupin itu. Nah tugas kamu, air itu dibagi rata. Kalau dia datang, kamu bagi dia rata, turun ke sana, ke laut. Ya kan, kalau ada bendungan, ada waduk, sebelum air datang, waduknya lu kosongin dulu, lu pompa supaya keburu. Itu aja teorinya. Lu bisa nggak? Tuh lihat masih bikin kan? Nah aku tambah lagi teori yang kedua. Yang kedua gini, kita ada PPSU, dia lurah saya juga kasih pasukan nih, kan dia masih kerja juga sendiri. Saya bilang masa kalau di rumahmu ada lampu mati, kamu panggil kontraktor atau konsultan? Apa kamu ganti sendiri atau suruh pembantu? Sendiri dong? Ya sama, aku kasih kamu pembantu rumah tangga 70 orang, namanya PPSU. Pekerja prasarana sarana umum. Kita kontrak individual, nggak pakai swasta. Kamu suruh kemana-mana, 13 kali gaji, UMP, anak dapat KJP, naik terus nggak bayar, ya dari itu kan, mau tinggal rusuh kita kasih. Wah langsung pada berhenti ya satpam di mana-mana. 3,1 juta, 13 kali gaji, asuransi lagi. Meninggal kemarin 137 juta. Iya nggak akan meninggal, lumayan tapi nggak meninggal. Lumayan. Nah kita kasih, dia mulai kerja gini. Terus saya kasih ilmu yang kedua. Nah, kalau hujan, kamu paksa tuh bikin WA group kita. Terus kuliahin kamu ngomongnya apa. Ya aku kerja tuh prototipe WA group tuh. Aku sengaja beli lagi iPhone kurang kuat, masih beli yang Android ini. Yang kuat, semua aplikasi saya buat. Khusus WA group, kirim foto, ribuan foto situ. Tiap hari kuliahinnya, ini salah. Saya tahu saya salah. Dia bangga buat laporan. Ini rumput di tepi sungai sudah saya rapiin, dibutulin, kurang ajar salah. Dibutulin, itu dikasih, harus kita tahu ini salah. Di tepi jalan juga dibutulin salah, saya kasih tahu. Nah kan dia semua dengar kan. Jadi urusan ini kita mesti urusin ini soal seni ini, seni memarahi. Kita nggak pernah kasih nasihat atau petunjuk marah, marah aja itu. Bagi mereka tuh saya marah melulu dia kira, nonton TV melulu mereka. Nah jadi apa yang terjadi? Saya kasih terjadi. Kalau mata airnya mampet, nggak turun, artinya apa? Artinya yang tersumbat. Tadi laporan saya. Matraman, Cawang, kerendam, Cengkareng kerendam juga. Kok bisa kerendam? Airnya kagak mau lewat. Sungainya di seberang jalan. Oh itu mah gampang. Dia bilang, gimana Pak? Itu jalan mesti dibobok. Ya kirim eskavator lu boboknya tengah malam. Orang Jakarta juga gak tahu bobok tengah malam. Lu boboknya situ, paling 2 hari. Terus apa beli bok karpet. Dan kotak itu udah masukin ke e-katalog RKPP. Masih juga ke e-katalog. Jadi saya udah hitung. E-katalog RKPP masukin, dia tinggal bayar. Dia tinggal beli, taruh. Tutup pakai plat baja. Mobil lewat. Rupanya kasus Matraman kasusnya beda. Saya kira 2 hari 3 hari selesai. Gimana? Seminggu selesai Pak. Nggak tahu ya saluran di Jakarta macam-macam. Pipa, FO, nggak bisa digunting nih listrik. Bingung nih. Karena nggak ada peta, semua seenaknya kan Jakarta ini seenaknya nih. Terus dia tanya, gimana Pak? Terus apa enggak? Ya terusin aja. Jadi lambat ya Pak, bisa 10 hari. Yang kita pikirin. Tapi TV udah datang bilangin Jakarta macet gara-gara gali gitu lah. Kalau orang Jakarta mantan juga lupa. Aku juga lupa, aku gali aja. Nggak usah terlalu stres gitu loh. Nah sekarang lumayan Pak, ini PO-nya ini oke loh. Dulu kalau hujan, genangan bisa ratusan. Sekarang hanya ngomong belasan. Itu pun cepat, karena semuanya menghubung. Semua nyambung nih. Nah tinggal kalau lagi rob, hujan terus menerus, tenggelam nggak? Tenggelam Jakarta pasti. Tapi kalau robnya turun, nggak turun. Nah sekarang kita tahu ini mau bikin tanggul. Kita mau siapin tanggul 3,8 meter. Nah dulu bicara tanggul pun sama pusat berantem lagi nih sama orang. Pusat mau bantu nih. Orang Jakarta tuh nggak suka terima duit pusat. Mungkin nggak bisa minta komisi kali itu. Orang pusat cuma dapat barang. Kalau saya mah peduli amat, mau kasih mah terima dong. Kasih mah enak ya, kasih aja sini. Berdebat, ini lebar tanggul mau 5 meter, apa 15, apa 20. Mau menjauh ke laut atau menjauh ke dalam. 3 tahun nggak selesai putusin itu. Karena terlalu pintar kan. Wah ini lebih kurang apa. Coba kalau Pak PU yang sarjana sosial kan ngerti PU ya kan. Saya jalan sama dia, pokoknya lu terima aja. Kalau tinggal
tinggi air 2,8, lu terima 3,8, 1 meter serap. Terus lebarnya 5 meter lambung, lu bilang aja 15 atau 20 meter, bikin jalan sekalian. Ya tau? Menjorok keluar ke pantai, lu tarik ke dalam. Terus orang itu gimana? Itu kan sama, kusur-kusur aja. Kusur itu juga sembarangan kok. Siapa? Selesai, udah mau groundbreaking saya tahu nih. Coba kamu orang yang pintar, ngerti air. Udah 4 tahun, 3 tahun, udah selesai. Kalau saya di sosial, yang penting lu nurut sama gue. Terus saya bilang, saya juga belum tentu bener loh. Tapi minimal, kalau kerjaan 100, 10 tidak benar, masih nilainya 90. Lumayan lah. 40 gak benar juga masih 60. Mau jadi gubernur DKI juga cuma butuh 50% plus 1 kok. Jadi presiden itu apa mau pusingin? Nah ini cara kita ngatasin SDM. Dan itu gaji kita bagusin. Sekarang saya lagi bikin sistem TKD-nya supaya ada angka. Jadi yang nurutin perintah kita dikasih 10%. Terus anggaran bisa 20%. Terus sesuai dengan visi misi kinerja yang ada 60%. Semua kita ada angkanya nih. Masih nyolong nggak? Oknum PNS? Oh masih nyolong mereka. Masih ngisi, kagak kerja juga ngisi, biarin aja. Ini jebakan Batman ya, aku kumpulin dosa-dosanya. Aku belaga bego, mereka sini cuma minum pil PPG kok, pura-pura goblok sama pura-pura gila. Yang saya santai gitu. Kita udah tahu nih, kalau dia mainnya ini. Kenapa kita belum ganti? Ganti yang lain jadi mirip juga hasil tesnya. Nah yang perlu nyembeli gede. Di Jawa tuh kalau ada monyet datang terus ke rumah di kampung, tangkapin datang terus. Karena gimana? Anggap 1 belah 2, digantungin di dapur. Kagak datang lagi ke monyet. Takut dia. Jadi sama di sini. Terus ada bilang kejam dong. Salah anak sosiolog kan kejam ini. Saya pikir gimana cara jawab dengan kejam. Kalau lagi nonton pertandingan bola Piala Presiden sama Pak Jokowi teman, Persib melawan Sriwijaya FC. Pak Jokowi juga bilang, orang bilang kita nih main pecat-pecat ya. Terus saya langsung terbesit ide. Bapak lihat tuh Pak, pemain yang dikeluarin malu juga tuh di TV tuh. Nah, kalau nggak mau malu ya jangan malas lari tuh. Karena pemain cadangan udah banyak latihan yang Nah, sama di PNS ini. Jadi saya suruh tes, saya siapin pemain cadangan. Saya stop. Begitu dia macam-macam turun naik, ini turun naik. Bisa nggak salah nurunin orang? Oh bisa. Ini kan bukan main bola beneran. Kalau udah turun bisa naik lagi nggak? Oh bisa. Cuma susah naik. Karena orang bawah kan udah naik. Begitu kamu hilang dari peredaran susah loh nyari pos. Sekarang aja saya mau naikin orang udah susah saya. Karena udah nggak turun-turun. Cari akal lagi nih gimana supaya kesempatan yang mau capai 58 mau kita pensiun lebih awal. Nah gimana supaya semua bisa berlanjut? Kita harus siapin sistem pergub yang baik. Dan yang paling terutama adalah transparansi. Nah saya menyiapkan kalau saya tidak jadi gubernur lagi, siapapun masuk ke sini karena dipilih rakyat, datanya dibuka, dia nggak berani balikin. Bisa contoh, sekarang semua anggaran kita buka, semua rapat kita buka. Kalau ada gubernur mengganti saya, rapatnya nggak mau dibuka untuk mutusin semua properti. Kira-kira orang yang pintar-pintar seperti saudara tahu nggak dia pengen ada sesuatu? Karena kalau mau mengatasi korupsi adalah transparansi, buat terang benderang semua. Semua rapat kita upload. Nah kalau ada terang benderang, Anda akan menghasilkan data yang benar. Nah kalau mau pakai bahasa filsuf, kalau ada terang benderang, akan ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, pasti akan ada keadilan. Dan semua bisa dapat, akan ada keadilan. Kalau ada keadilan, pasti ada kebaikan buat semua orang, kesejahteraan semua. Ini rumusannya. Nah ini yang saya lagi siapkan, supaya bisa seperti ini posisinya. Lalu BUMD bagaimana? Sama, harus go public. Kalau kita cari strategic partner. Supaya apa? Bantu kita ngawasin. Jadi semua intinya harus kita buka, baru ini bisa berkesinambungan. Karena kesempatan memilih, ini juga teorinya Lao Tzu atau Confucius, filsuf Tiongkok. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Hari ini
rakyat kita punya kesempatan memilih kepala yang lurus dengan pemilihan langsung. Sistem yang baik, kepala lurus ini dengan baik. Kenapa sistem mesti baik? Pengawasan oleh masyarakat mesti baik. Dengan clue, dengan anggaran dibuka. Ini ilmu manajemen ekonomi, ini ilmu dasar. Orang yang baik, kalau tidak diawasi dengan baik, dia bisa jadi tidak baik. Tapi orang yang tidak baik, kalau pengawasannya begitu baik, dia akan baik. Menghasilkannya baik, gak berani kan ya? Karena sistem. Dan kita cenderung, ilmu sosial pasti tahu, manusia itu cenderung gak ada yang baik, gak ada orang baik. Kalau ada orang baik, Tuhan gak turunkan nabi. Kira-kira gitu, kalau mau kasih tausiah begitu, melesetin. Saya punya bakat kok, mau kasih tausiah boleh, mau lawak boleh, mau ngomong pun. Karena memang gak usah terlalu pintar kalau cuma ngomong doang kan. Politik itu persepsi. Kalau Anda dipersepsikan begitu hebat, kalau masih terus, wah repot kamu. Karena orang anggap kamu kalau kasih lagi satu periode bisa hebat, tentu kagak jadi nih, habis tuh sampai tua dicaci maki loh. Tapi kalau diturunin orang kagak jadi, wah kamu bisa ngomong gede juga kamu mahasiswa. Kalau saya teman terus, saya kan gini. Betul gak? Gak ada yang tahu juga kan? Gak ada yang tahu, cuma teori. Tapi kok kamu di sini, wah ini bahaya kalau kamu gak kesampaian. Makanya paling enak tuh jadi orang kalau pemilihan harus gitu. Lebih baik nyaris kalah daripada nyaris menang, betul? Ini kita nyaris kalah, tapi masih menang gitu. Nyaris menang, wah enak itu. Kami dulu Pak Jokowi masuk ketika itu nyaris kalah. Pak Fauji Bowo tuh nyaris menang, sudah beda dikit aja. Nah ini ilmu yang kalian perlu tahu sebagai mahasiswa. Ya. Jadi kita yang penting itu. Terus saya kira tadi cukup ya, pembaruan udah lengkap kan. Nah kan satu pertanyaan kan senang deh pas saya cerita, itu cocok sama yang pertanyaan SD-nya. Berarti kan jadi cocok kan. Kali jodoh, gimana sejahtera dengan rusun? Sederhana aja sebenarnya. Saya nggak ada urusan mau kali jodoh mau apa. Tujuan saya siapapun ada di Jakarta, saya pengen kepala, perut, dompet Anda penuh. Makanya saya selalu yakin di kota besar orang miskin selalu akan ada. Yang belum beruntung, ini teorinya. Nah kita juga bisa bantu UI untuk RPTRA. RPTRA ini bagian dari mencari apa yang membuat orang suka berkumpul di satu tempat. Kenapa? Karena tiap-tiap rumah tangga punya kesusahan masing-masing. Karena itu dia butuh komunitas untuk saling berbagi dan memperhatikan. Kalau dia mau saling sharing, dia butuh lokasi. Dia nggak mampu bayar clubhouse, sport club, nggak bisa. Karena itu kita harus bikinkan sebuah clubhouse yang dari janin sampai lansia demen di situ kumpul. Di situ juga kan bisa saling kenal. Oh ini cucunya ini, oh ini menantunya ini mertuanya ini cicitnya ini mamanya ini, bapaknya ini. Itulah RPTRA. Kami tahunnya kan tambah lagi 150. Ya udah ada 63, tambah 150. Kita terus tambah di anak. Ini bagian dari untuk mengenal mereka ya. Tapi bagian ini bagaimana? Prinsip kami sederhana, siapapun Anda, kami harus sediakan rumah buat Anda. Makanya ini rumah saya ketat. Sekarang saya mau naik tingkat lagi, lebih keras lagi. Yang punya mobil aku derek-derekin tinggal di rusun. Bagaimana cara menyeleksi kelas 3? Kenapa kelas menengah? Kelas menengah nggak tahan, nggak punya mobil. Rusun kita dudukin, masih ngaku kelas menengah. Aku derek-derekin mobil. Yang harus diusles teman-teman lain. Nah kita mulai ngusir, bikin dia nggak nyaman. Ini adalah inkubator. Jadi orang yang tinggal di rusun, kalau yang tidak pakai lift 5.000 sehari, yang pakai lift 15.000. Sewa? Enggak. Ini bagian dari biaya iuran pemeliharaan lingkungan. Satpam kebersihan kita urus. Rusak pintu, rusak pipa kami urus. Ini subsidi total ini 80%. Mahal masih, 450.000 sebulan. Dan dalam hati mahal nenek lu kurang ajar. Kenapa mahal? Begitu tunjukin KTP rusun, satu keluarga naik bus kagak bayar. Transjakarta saya masukin sampai ke semua rusun. Mereka modal 150.000 kan? Ya. Terus apa lagi?
semua anakku dapat KJP. Kalau sekolah swasta SMA dapat 800.000 sebulan. Lebih untung kamu kurang kasih. 3 anak SMA swasta 2,4 juta. Kalah kerja lo duduk-duduk orang. Makanya nggak boleh tarik kontan, mesti debit. Saya mau lihat jebakan Batman lagi, dia beli apa aja kira-kira gitu. Kan debit. Dari mana inspirasi ini? Nontonlah film Hollywood kadang-kadang. Mau nyari orang kan lihat pakai kartu kredit kan. Wah, dilacak kemana. Nonton film itu ada gunanya juga untuk inspirasi gitu. Ya ini buat alasan yang mau nonton ya begitu cara alasan. Supaya waktu kalian ketemu saya nonton, gila gubernur nonton juga. Itu lagi cari inspirasi ya. Nonton ya. Ini politik namanya. Ini bikin orang mau ngomong apa kita cegat dulu nih. Tapi itu pencitraan seperti itu kalau Anda tidak lakukan itu pencitraan. Tapi kalau Anda lakukan bukan pencitraan. Tapi apa adanya, kalau kamu nggak apa adanya, kalau saya banyak pencitraan, nggak benar sebagai politisi, saya nggak berani buka pertanyaan sama mahasiswa. S1, S2, S3, saya kan berusaha ngomong terus itu panjang, bila perlu pertanyaan cuma 3 Prof, terus tertulis dulu. Nah kira-kira gitu kan, tolong pencapir itu loh, dari TV itu kan, sadarku gitu kan, darku bapak itu yang nanya udah diatur yang nanya itu. Lu nanyanya ini, kamu tanya macam-macam loh, hilang loh dia bisa berubah. Zaman dulu gitu kan. Takut orang, kalau sekarang enggak, kita kasih aja tanya. Nah ya balik lagi, bagi saya, kali jodoh, saya nggak ada urusan. Anda begitu masuk rumah susun, kita urusin. Saya jadi pertanyaan, saya nggak bisa kerja. Alah kerja enak lo bisa lo kemarin. Ini bukan soal. Itu kan kerja enak kan orang dewasa kan, duduk-duduk doang kok. Enak loh. Kita tangkap kasus Muara Baru, ini kasus sosial. Jadi bagi saya solusinya, kalau soal suruh orang bertobat, ini urusan tausiah. Jadi kalau kamu gak ketemu Tuhan gak bisa. Ini urusan tausiah lah, ini urusan yang kedua. Tapi bagaimana kita perlu nggak bikin lokalisasi? Nah ini orang berdebat sama saya. Kalau saya penganut paham, bikin lokalisasi. Orang-orang kamu terbalik, masa mencuri dikasih kesempatan curi? Bukan itu. Kenapa organisasi? Saya gampang kontrol, gampang kasih tausiah kepada dia. Karena tahu siapa. Ini kalau dibiarkan kemana-mana, gimana mau datang? Orang pakai salib sedikit cewek, kamu gak berani tuduh saya PS kalau mau salib loh, salib nih. Gereja deh, pengen kerudung, lebih takut lagi kita. Gimana ngomonginnya? Gimana mau nuduh orang pakai kerudung macam-macam? Coba ada berapa daerah. Kalau mau nyaru ya tutup dong. Pakai salib pakai apa? Nah ini jadi masalah. Bagi saya, prostitusi nggak mungkin Anda tutup. Saya mau ketemu Bupati Tangerang, dia juga mau babat itu Dadap. Dadap tiba-tiba nambah 300-an prostitusi. Setelah Doli ditutup, dia beli tiket langsung datang waktu dulu ke Dadap itu. Bulan Mei mau dibongkar. Sekarang di kuburan apa Lembah Kuning atau Surabaya itu masih ada pesta. Masih dekat dengan Doli. Masih kok. Kemarin baru teman saya ngomong sama saya, gue kesana nih, bukan main cewek, bukan teman saya, dia orang baik. Dia kesana nih, ke kuburan, lu mau ikut gak? Kenapa? Tuh banyak sekali pesta, kasihan. Kita coba mungkin ya salaman, kasih 2.000, coba bilangin supaya bertobat gitu kan. Dia ngomong sama saya gitu. Sampai sekarang Surabaya coba datang ke kuburan Tionghoa itu yang besar, Lembah Kuning, itu masih terjadi. Ini fakta yang terjadi. Apakah di hotel mewah yang ada kasus artis-artis ada nggak peraturan? Ada. Nah, bagi saya lebih baik terkontrol. Ini ibarat ini katanya Prof. Salito, beliau ngajarin dengan kotoran manusia. Kalau berceceran di mana-mana, jorok bau kan. Jadi kalau taruh di toilet, lama kamu di toilet, padahal lagi chatting di toilet itu nggak berasa, dia kering di pantat. Agak mirip gitu, masih pengalaman.
saya kelas itu kan dia lebih jaga penyakit. Sekarang yang kena ini kelas bawah nih. Nah kali jodoh, bagaimana kalau mereka dikeluarkan? Oh gampang, kasih rumah susun. Anda mau kerja baik, kita butuh kerja banyak, mau bawa sopir bus. Saya bisa pertama pindahin orang Muara Baru, yang kayak Roman tadi ya, pindahin ke Muara Baru. Dari Muara Baru pindah ke Marunda. Oh mau kerja Pak, ya, oke kerja. Saya kontak PT KBN, kita bayar saham 50%. Tolong ya, terima kerjanya orang, berapa ratus orang, kita angkutin. Siapa kerja? Malasnya minta ampun. Waktu itu gaji sehari 75.000, potong pajak 67 ribuan lah. Nggak mau, malas-malasnya. Kenapa? Karena selama ini biasa dapat 100.000, cuma 3 jam bisa merokok, di pabrik nggak bisa merokok. Kalau di jalan gampang di jalan, break, maju, top, duit. Itu kan parkir liar, itu kan Pak Oga, 100.000 mah gampang 3 jam di Jakarta. Dia mau nggak kerja di pabrik? Jam 7, jam 8 sampai jam 3, jam 4. Nah, kita paksa, nggak mau dah, biarin. Kita usir. Lo kok nggak makan gimana? Aku udah ciptain lagi. Ini kepada sosial. Saya pernah ngomong kan Pak? Saya udah ngitung-ngitung ini nih. Kalau 100.000 orang saya tanggung makan, 20.000 lah sudah ya. 100.000 kan? Berarti sehari 2 miliar kan ya? Buat makan doang. 2 miliar sehari. Kali lah sebulan 30 kan 60 miliar, setahun 720 miliar. Gak apa-apa, saya kasih dia 720 miliar. Siapa yang bilang kagak makan, gua mau makan apa? Kan cara kita kata orang kalau digusur kan, kamu gusur-gusur, saya mau kerja apa? Mau makan apa? Lo kerja ini gak mau? Gak usah kerja, Jakarta ini top, lo gak usah kerja. Gak usah kerja. Lo masuk ke panti kita, kok tanggung kamu makan, tapi gak boleh keluar ya, kok kurung lo. Kamu gak mampu kerja lo, 80.000, kasih aja. Wah kaget, gimana hitungnya? Tenang, coba lihat kalau lagi bulan suci Ramadan, Istiqlal, dia masak nasi berapa? 30.000? Kagak, 2.000, 3.000 orang dia siapin makan. Habis kan? Yang makan juga orang-orang profesional. Di Bantar Gebang, tempat buang sampah, kita bikin masak dapur umum. Apa orang miskin datang masak terus Pak? Enggak juga. Di Jakarta mah nggak ada orang miskin untuk makan. Untuk kaya raya ada. Pengemis ditangkap 30 juta lah. Pura-pura aja tidur di. Nah saya bilang udah balikin. Masih balik lagi bikin pernyataan. Lu balik lagi kok penjara. Agak takut kata saya. Ya udah. Saya pidana ini. Oh aku kejam. Kamu lebih kejam pura-pura miskin. Saya nggak kejam. Kamu lebih kejam. Lu kejam pada dirimu dan keluargamu dan orang lain lah. Termasuk Tuhan dari. Pura-pura miskin loh. Saya kan enggak. Saya bilang kita padanya. Nah kita lagi mau bangun di Cianjur 100 hektar. Ya orang yang nggak mau kerja masuk ke situ panti, pantinya nggak bagus, oke nggak bagus ya, udah bikinin yang villa biar keren kayak jalan-jalan lo di Cianjur. Tinggal situ aja lo kagak keluar situ masak situ. Kok tanggung makan? Cuma 720 miliar kalau 100.000 orang, mana kalau 100.000 orang makan? Nggak ada kok. Ada juga masih di bawah 1 T. Kita beli UPS 1,2 T kemarin. Masih lebih murah kan? UPS 1,2 T kita harus beli ya kan? Tiap tahun. Dia masih murah. Nah ini kira-kira. Jadi nggak ada alasan. Anaknya nggak sekolah. Kita kasih KJP full. Nah sekarang tahun ini yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, nggak usah bilang berat saya nggak dapat kalau tidak. Nah, di seluruh Indonesia lah. Saya udah hampir dapat S3 dari UI saudara. Udah tes nih lulus, tes semua, datang ke Salemba, Ibu Valika, Valina, ya Singka ya datang, wawancara saya, udah seneng nih, udah lulus tes, panggil wawancara nih. Pekerjaan apa? Anggota DPR RI. Pasti nggak masuk aja. Ya, udah semangat mau beli S3 ilmu politik. Ya udah. Kalau enggak saya serius Bu, saya bisa Bu. Udah kalau serius ikut S2 dulu. Kan lumayan dapat 2 gelar.
Nanti kalau S2 langsung sambung S3. Dalam hati saya benar juga. Terus kalau yang PTN yang lain enak tuh, dosennya bisa datang katanya, nggak usah terlalu repot. Tapi karena bukan dong, lebih gaya. Ada penasarannya gitu kan. Ya nggak dapat, udahlah, itu cerita lama lah. Ternyata ilmu politik nggak perlu tuh dokter kok. Dokter baik kaji melulu pusing. Otak saya udah nggak bisa ngaji loh. Otot aja udah. Nah jadi itu yang bagi saya masalah sosial di Jakarta sederhana aja. Petra tadi, semua rumah tangga punya masalah, harus sediakan rumah, inkubator, boleh turun satu generasi. Lo kalau dia mau dagang, PKR, kami siapin 10 juta loh modal sebetulnya. Tapi caranya gimana? Lihat perilakunya dulu. Dia bayar nggak? Kalau uang kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi uang besar. 5.000 yang nggak mau bayar kok. Hidroponik bisa hidup nggak? Bisa. Itu kita tawarin kerja PPSU. Kita butuh banyak tenaga kerja. Berapa satu puntung rokok pun nggak hilang. Masih lebih murah daripada selama ini bayar kontraktor. Suruh kerja aja semua. Mau bawa sopir bus, mau 24 jam bus, nggak mau mereka. Nah jadi saya nggak khawatir. Tapi orang-orang ini pasti ribut karena dia kan penghasilannya enak. Cuma jadi tukang palak kayak dapat 100.000, 1 juta ya itu ya. Nah saya nggak pernah khawatir. Belum ada yang kedengeran Jakarta kelaparan kok Pak. Belum ada kok. Mau aja sama kita. Saya kasih. Apalagi Kemensos mau kasih 5 juta kan ya. Yang kayak idolnya. Ya, mau kasih ya kasih aja. Lo bantuin gue ini. Saya sih nggak mau kasih. Tapi saya nggak mau kasih duit. Tapi melunjak mau kasih duit. Nggak ada kasih duit. Tapi anaknya sekolah kita beresin. Lalu kita pindah, kita atur. Ini nggak perlu beli baju lebih keren daripada kita. Jadi kalau nggak keren susah jualan dong. Jadi bagus. Nah itu soal tali jodoh. Ya tetap kita mau bersih untuk taman kota untuk bikin air Petra bila perlu di sini. Dari 2 sungai. Dia mau ribut ya ribut aja lah, pusing amat kan. Bukan urusan saya juga, urusan polisi kan. Bukan saya. Terus ada pengamat nyuruh saya nginep situ 3 hari. Mau nginep 3 hari, kok tergoda gimana? Susah. Enak aja suruh nginep di situ. Dia nggak mungkin bunuh saya, kalau bunuh saya pasti di penjara kan. Dia pakai soft copy dong, digoda dulu kan. Jadi digoda langsung bilang kali jodoh tidak jadi dibongkar ya. Karena kita jadi member. Boleh. Ya. Itu kira-kira gitu. Aku lebih cocok jadi komika kan, stand up comedy ya. Kita mau tanya ya stand up comedy berubah jadi. Ya. Pasti dia sejahtera kalau itu. Slum area gimana? Sama. Saya kepentingan saya ingin semua kawasan umum saya mau bongkar. Saya mau pindahkan mereka ke rusun. Karena mereka di rusun itu betul-betul belajar disiplin. Orang tanya sama saya, waktu itu misalnya lebaran, pasti gubernur suka kasih ya pidato lah, ngantar orang mudik. Itu saya baca teks pidato, semua gubernur sama. Saudara-saudara, jangan bawa saudara, famili, keluarga, teman untuk datang ke Jakarta, karena Jakarta itu susah. Oh saya nggak bisa pakai, mereka nggak suka pakai teks pidato mereka, versi aku aja udah. Ini, Bapak Ibu semua, kalau ada saudaranya mau ke Jakarta, bawa saja semua ke Jakarta. Begitu salah dengar apa nih? Asal punya duit ya. Lu kalau mau bawa saudaramu datang beli hotel, beli apartemen nggak apa-apa. Ya dia nggak apa-apa. Terus kenapa saya mesti hadirkan semua slum area? Supaya siapapun yang datang ke Jakarta pasti numpang sama teman dan saudara. Kalau dia udah nggak bermanfaat, nggak bisa dapat kerja, kira-kira saudara temannya bilang, kayaknya lu mesti pulang kampung deh. Kita nggak bisa kampung, dia mau bantu ngurusin anak juga dia kerja kok, ada duit beli bakso. Jadi penambahan orang beli bakso juga lumayan loh. Abang bakso di komplek itu tiba-tiba ada yang beli bakso 3 kali hari ini, tambahan 3 mangkok. Siapa yang bayar? Dia punya rumah. Apa kalau itu? Tuh dia tinggal di rumahnya kok. Listriknya lebih banyak, nggak apa-apa. Makan lebih banyak, tungguin anak. Sekarang saya tanya ibu-ibu nih, misalnya juga saudara kan mahasiswa. Saya dulu tinggal sama adik saya. Kita ada pembantu. Kalau kita bujangan gitu ya,
yang kita juga nggak cerewet lah. Pembantu tua ini kalau dia pengen datang, mau pulang kampung, semua tetangga, Bi, titip ya, kalau ada saudaranya mau kerja ya. Semua titip satu gang sampai ujung. Saudaranya telepon, saudara kita titip ya. Wah, saya bisa bawa banyak nih. Ongkosnya berapa? Wah, disebutkan. Sampai tiket pesawat juga dikasih. Oh, yang bagus. Rekomendasi si pembantu kan. Garansi dia. Kayaknya datang. Begitu datang, orangnya kan belum pulang. Dia tinggal di rumah. Kita kasih makan dulu kan. Wah, saya nggak pernah ngongkos makan lebih dari 2 hari. Nggak sampai malam udah datang ambil. Malah pada bilang, ya aku gak kebagian deh. Kenapa lu gak kasih tahu itu? Jadi pembantu yang dibawa ke Jakarta nggak pernah nggak laku tuh Pak. Apa yang mungkin ekonomi kan baik kan? Pembantu boleh nggak ke Jakarta? Boleh tuh. Nanti tinggal di rumah. Nyonya, ya nggak boleh, itu pabrik yang kurang ajar. Pabrik ngambil orang dari kampung, kagak kasih tempat tinggal, dia mesti tinggal dekat pabrik itu, nyewa lah di sungai, nyewa lah di tempat-tempat yang hijau, nyolong pam, nyolong listrik, makanya semua itu harus kita singkirkan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kalau daerah kumuh, padang, yang hak milik sertifikat? Karena ini sifat bangsa kita. Kalau punya anak, punya mantu, gak punya rumah, udah bikin di rumah bapak aja yang di samping tanahnya. Bikin. Akhirnya tinggal jadi gang kecil, rawan kebakaran. Nah, saya tawarkan satu format. Anda bisa jadi apartemen bagus, jadi taman bagus, nilai rumah ada, infrastruktur jadi bagus, 1,5 kali. Nah, sekarang mereka belum percaya sama saya, tunggu. Yang punya saya jadi dulu, pasti dia akan percaya. Kalau kamu punya tanah 100 meter, kan tanah 100 meter gak usah bayar PBB sekarang. Bangunan 100 meter juga gak usah bayar PBB. Bikin IMB gak usah bayar. Gambar arsitek aku gambarin. Supaya mereka gak pindah keluar. Kalau orang yang ekonomi bawahnya pindah keluar, dia pasti nyari kerja di Jakarta. Nyari kerja di Jakarta bikin macet, tambah beban sosial, biaya hidup jadi mahal. Dia harus tinggal di tengah kota. Nah, saya tawarkan dia 1,5 kali. Kalau dia tanah 100 meter, saya jadiin apartemen, dia dapat 150 meter apartemen. Kalau satu unit 30 meter, dapat 5 unit sertifikat milik. Dia boleh jual, boleh sewakan. Nah, ini cara menyelesaikan kawasan kumuh. Ini kebijakan yang kita tawarkan. Nah, kita harus bangun dulu rusun yang banyak. Udah rusun, saya gusur. Terus teman saya tanya, ini kamu 1 tahun lagi mau pemilihan nih, lu gusur terus, bahaya lu, kalau gubernur lain sudah stop. Ya dong, cari popularitas dikit kan. Nanti calon kita baik-baikin dia langsung gak pilih kamu loh. Satu orang gak pilih bisa kalah nih. Gak apa-apa, yang penting nyaris kalah masih oke. Ya kan, ini nyaris menang. Saya bilang, tahun ini sampai tahun depan penggusuran akan lebih banyak. Kaget, kenapa? Karena rumah susun saya jadi lebih banyak. Jadi saya gak ada urusan dengan pemilihan. Ini urusan visi misi saya beresin Jakarta. Nah, ini penting. Konsep seperti ini saya sampaikan kepada mereka. Ya. Selama ini ada smart city di Jakarta semua. Ya, smart city kami itu memang terornet. Sampai alat berat jam berapa kerja, sampai Menlu Singapura mau kirim orang untuk lihat gimana cara kontrol kota. Makanya saya tahu persis karyawan itu ada di mana, tukang pompa di mana, tukang sampah ada di mana. Lengkap dengan handphonenya, langsung keluar. Orang di sub berdiri di mana, saya bisa kontrol mereka. Alat berat kerja berapa jam, kerja ringan, sedang, berat. Tahu kita, sisa minyak tengah malam berapa, tahu semua kita. Kita pasangin tracking semua. Tuh yang matiin handphone jam berapa kita tahu, kurang aja nih satu ini. Kita lihat, aku biarin aja dulu. Kita kan baru bikin gitu kan, ya jebakan Batman lagi gitu. Catat. Kita bisa lihat nilai-nilai orang gitu kan. Terus, kalau ternyata apa prestasi saya yang udah dicapai, sebenarnya kalau prestasi orang yang nilai gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sudah saya berhasil lakukan, adalah transparansi anggaran dan data. Sekarang Pemprov DKI adalah provinsi terbesar open data. Kita diundang ke, tadi untuk datang ke Maldives, ke Kanada, ke Barcelona untuk menyampaikan. Ya, saya nggak mau pergi lah, ngapain suruh orang lain pergi. Kita nggak gembor-gembor, kita nih oke loh open data DKI.
Dan open data kita itu bisa langsung dipakai oleh developer, langsung bisa buat aplikasi. Anda nggak perlu konversi lagi, kita siapkan sampai segitunya. Anda boleh buka habis, Anda kerjakan semua. Nah lalu, apa yang bisa? Saya kira reformasi birokrasi. Di Republik kita ini nggak ada institusi yang bayar gaji lebih besar daripada DKI. Kami menyediakan 18,7 triliun satu tahun. Bandingkan dengan Dirjen Pajak hanya 6 triliun untuk bayar gaji. Kami 18,7 triliun. Makanya aku lagi berpikir kalau aku mau pecat-pecat. Ya pecat-pecat hemat 2 triliun kan lumayan. Kalau pecat sekarang lumayan kan. Aku bilang hati-hati loh. Nah terus balik lagi soal undang-undang ASN. Saya nyambung sekarang. Saya bilang undang-undang ASN ini ada bahayanya juga buat PNS DKI yang nggak mau berubah, nggak mau upgrade. Artinya kalau gaji kita eselon 4 sudah 30 jutaan, kira-kira manajer yang pinter-pinter di swasta mau nggak kerja di Jakarta? Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Dia langsung jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Tetap boleh duduk di eselon, karena dia bagian dari ASN. Jadi hati-hati. Satu pihak gula-gula saya naikin, itu juga mengundang semut yang lain datang. Nah itu kira-kira cara birokrasi. Saya nggak mau terima PNS baru. Saya yakin PNS semua kementerian mau pindah Jakarta, swastanya mau pindah kok, gajinya bagus, tinggal kontrak. Kalau dosen nggak boleh, dosa. Kalau dosen pindah, dosen kan pengabdian, kan lagu Umar Bakri. Enggak lah, kalau dosen sekarang udah pembicara, peneliti, swasta sekarang, iya Pak, kampus udah beda. Udah jadi grup udah beda sekarang. Kita kerja sama industri udah sangat beda. Nah, terus apa yang ingin dicapai? Yang menurut saya sistem tadi, seleksi promosi birokrasi tadi, transparansi tadi, sistem estate manager, sistem jenjang sudah kita capai. Nah kalau bilang apa yang kita belum capai, tentu kemacetan, banjir, kan ini butuh waktu. BUMD belum kita capai. Kita belum go public di 40. Terus berapa nilai saya? Nilai saya nanti kita hitung di 15 Februari 2017. Ya. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Saya maksudnya coba atas. Masih ada lagi? Kalau nggak puas sudah bagus. Saya kira. Tapi kita masih banyak ya. Saya kira aktor berubah tentu dan. Yang penasaran satu lagi, dua lagi coba. Kalau penasaran coba. Ini tunggu sebentar aja. Memang saya yang terlambat. Coba aja, langsung tanya. Nama saya Yuli, S2, masalah S2 Pak. Yang mau saya tanyakan mungkin yang belum pernah itu adalah tentang masalah Bantar Gebang Pak. Untuk kajian, saya kebetulan 2010 pernah tahu ada kajian tentang sampah Jakarta itu. Itu yang mengkaji itu dari perusahaan swasta dan UI. Jadi saya menanyakan data dari dinas dan DKI sendiri nggak pernah ada. Saya ingin tahu dari Bapak untuk penanganan sampah di Jakarta ini, strategi apa, jangka pendek, panjang, dan panjangnya. Karena saat ini masalahnya hanya di tempat pembuangan akhir, tapi bagaimana dengan pola pemilah sampah dari masyarakat? Karena undang-undang kita harusnya semua terlibat. Itu juga dengan swasta. Aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak. Nama saya Adrian dari S2 Sosiologi. Saya ingin bertanya ke Bapak. Ini sesuatu yang agak sensitif mungkin Pak ya. Apa pendapat Bapak mengenai LGBT? Yang pertama, karena kan kalau misalnya saya berpikir gitu ya, apakah negara perlu mengurusi orientasi seksual seseorang? Tapi di sisi yang lain kita tidak bisa menafikan bahwa SIP itu Jakarta itu merupakan salah satu compound gitu ya, dari SIP. Tapi di sisi yang lain, apakah perlu Pak negara mengurusi orientasi yang lebih baik? Kalau kita berbicara moral, bagi saya lebih tidak bermoral orang yang melakukan korupsi daripada LGBT. Itu dia Pak. Terima kasih. Konsep sampah perda kami sangat jelas sebetulnya.
Jadi swasta itu harus bayar. Cuma yang terjadi sekarang, swasta itu nyogok sopir kami untuk ngambil sampah dia. Biasanya saya bercontoh di perumahan saya. Kita bayar mahal, kok 1 juta lebih per bulan tuh macam-macam gitu ya. Itu sampah tuh yang ngambil siapa? Truk sampah kita, terus minta yang terbaik, nggak boleh bocor ya. Karena perumahan mewah nih, nggak boleh bawa. Sopir kita disogok, makanya ada sopir kita istrinya 3. Sopir truk sampah. Makanya sekarang kita mau kunci tahun ini, lu nggak bisa. Lu kalau mau suruh kita tagih, RW kalau mau ngangkutin bayar ke kita, masukin. Nah dengan pola seperti itu, dia otomatis akan memilah, mikir. Kalau sekarang dia nggak mau mikir, dia hitung, kalau udah hitung per ton, per kubik, dia mikir. Lalu gimana cara polanya? Sebaiknya jangan dibuang itu, kita mesti insenerator. Makanya presiden lagi siapin kepres, kita boleh tunjuk langsung bangun 7 kota. Dia mau nggak mau mesti bangun, tapi yang teknologi terbaru, pembakaran harus di atas 1200 derajat, supaya tidak memberikan polusi. Makanya saya nggak mau penawaran dari dunia yang teknologi sana mau dibuang, saya bilang nggak bisa. Kamu tahu nggak, saya bilang, keunggulan dari negara kami yang tertinggal dari kamu. Wah, sombongan, keunggulannya teman. Keunggulan komparatif kami adalah, kami nggak perlu belajar kebodohan kalian, langsung di-vlog ke yang teknologi terbaru, saya bilang. Itu keunggulan kami, gitu loh. Jadi keunggulan kami itu. Nah, dia udah ngerti, itu langkah kami seperti itu. Jadi nanti, kami udah bikin bank sampah, udah dicoba. Ini semua nggak akan jalan selama orang itu nggak dicas. Kalau dia cas, dia kan mikir nih, ini sampah nih jangan dibuang. Sekarang orang banyak pakai dasi, bawa mobil bagus dari selatan datang pagi-pagi, subuh-subuh, itu buang sampah di tepi jalan orang aja kan. Dititipin, naik motor, dititipin istrinya, pagi-pagi, sore-sore buang sampah. Nah, kita lagi tangkap-tangkapin. Itu agak susah yang bawa, tapi minimal yang atas, hotel, semua, yang restoran, kita nggak mau ambil lagi, dia harus bayar. Nanti dia lama-lama akan membuat insenerator pengolahan semua sendiri. Nah itu ide seperti itu. Nah kalau soal kajian data kami lengkap kok, saya tinggal minta. Ya yang saya maksud tadi nggak mau kajian apa? Jakarta ini gampang, kenapa saya bilang nggak perlu pakai otak, nggak perlu kajian? Karena Jakarta ini semua masalah sudah ada kajian. Semua solusi ada kajian. Anda ngomong aja apa? Kemacetan, saya masuk 22 kajian. 2-3 tahunnya ada 3 kajian dari Austin. Bacanya memutar, semua kajian penuh kajian kok. Banjir dari tahun 73 ada kajian di Deko dari Belanda, semua jelas. Dia cuma karena kerjain aja. MRT itu kajian 26 tahun yang lalu, berarti ya pasti semua orang kegelodok belanjanya. Nah, sekarang lebih banyak timur ke barat kan. Dulu beli radio pun kegelodok, buku gelodok, bahan bangunan finansial. Mana ada tempat yang lain jualan? Zaman belum lahir semua. Itu 26 tahun yang lalu. Itu dia itu. Makanya saya bilang Jakarta nggak butuh otak lagi, udah. Otot aja. Berani eksekusi aja semua. Yang penting kita ada kepentingan. Itu kira-kira itu. Yang sampah kita sangat perda ini silakan lihat. Kita lagi baru tahun ini mulai mau agak keras. Ya mungkin katanya tunggu tahun depan lah, supaya nggak usah. Tapi nggak, kita jalanin tahun ini. Harus bayar. Semua perumahan tetangga saya harus bayar. LGBT gimana? Nah saya sependapat. Bagi saya, kalau ditanya secara agama, kalau saya baca kitab suci, nggak ada. Yang ada Adam dan Hawa, nggak ada Adam dan Ali. Kalau mau baca kitab suci kan, nah kita bisa berdebat. Apakah Anda mengatakan orang dari lahir sudah ada cenderung seperti itu? Kita berdebat. Makanya sampai Amerika dulu tentaranya nggak boleh terima kan, akhirnya bisa. Nah, saya waktu ke San Francisco saya kaget. Dan saya mau kasih cerita seperti ini. Waktu Obama konvensi 3 minggu, saya diundang keliling Amerika. Dari Indonesia diundang berapa pemuda. Dia kira saya masih muda, saya udah tua. Dia bilang pemuda, terus saya pergi 3 minggu. Itu menarik. Sampai ke San Francisco di baratnya itu sebelum kita pulang. Kita keliling, tengah, timur, tengah, semua keliling. Ada kok ramai di City Hall gitu, di balai kotanya. Ada yang mau menikah. Dasar kita laki-laki pengen lihat juga dong pengantin wanitanya secantik apa kan. Ya, kita lihat kan. Tunggu kok nggak ada, mana? Ada pendetanya loh pegang Alkitab. Pendeta nih ada. Tuh pemberkatan. Waduh ini pasti pengantinnya telat nih cewek.
Tungguin kan, aku mau lihat aja. Pendeta nggak mungkin nggak, masa pendeta LGBT yang menikah, pendeta bos. Itu. Alamat datang ada satu orang gendong anak. Oh mungkin duda nih, udah punya anak. Atau nih janda, emaknya masih jalan digendong anak. Gendong anak nih, hitam dia, bapak pembantunya, yang cowok pengantin lagi itu boleh. Nggak tahu apakah Anda bersedia menikah, laki-laki yang menikah. Dinikahin oleh pendeta di City Hall, mampus kan? Gendong anak lagi, anak kurut. Gimana lahirnya anak? Syok juga kan? Terus saya tanya, saya pikir masuk akal juga. Kalian nonton film itu nggak ya? Yang game apa itu, saya lupa, yang Inggris yang temuin aritmatika komputer itu, hitung kode, imitation game. Itu kan kisah nyata yang menarik. Zaman dulu dianggap hormon testosteron kamu kurang. Makanya sampai itu orang sakit. Karena dia kecenderungannya seperti itu. Kemudian Ratu Inggris kasih dia pengangkat. Nah saya nggak mau memperdebatkan teologi ya. Kalau kamu tanya saya secara ajaran pendeta saya, semua pasti bilang nggak boleh. Tapi kalau dalam konsep bernegara, selama Anda tidak mengganggu hak orang lain, kita tidak bisa ganggu. Tapi kita juga nggak bisa resmiin, karena kita juga sama kayak pelacuran. Berarti kamu bilang resmiin? Enggak. Mangga besar semua itu lokalisasi sebenarnya. Gak bisa. Ini fakta. Tapi kita nggak melakukan gimana caranya? Dia harus naikkan sampai di negara maju pun ada nggak prostitusi? Ada. Ini kayak wabah, ini kayak wabah gitu. Nah hal-hal ini yang saya pikir, saya nggak tahu, selama nggak ada pengaduan dalam undang-undang UHAP kita juga kita nggak pernah persoalkan. Nah bisa contoh saya jadi bupati, ada pengalaman lucu, 17 Agustus. Jadi agak-agak apa yang waria-waria itu mau ikut berbaris, dapat nggak? Kayak mau berbaris, rajin-rajin kerjanya, bisa bikin kerupuk, sukun, mie, oke. Tujuan mereka mau naik ke panggung, memberikan hadiah kepada Bapak. Alamak, ini yang gawat ini. Ini yang gawat itu. Berbaris, sebagai bupati kita harus bagaimana? Dia datang, naik, kasih bunga, kita terima nggak? Terima. Tapi jaga-jaga jangan cipik-cipikan. Jadi saya kira bagi saya setuju pendapatnya itu. Negara selama dia ganggu orang lain, selama tidak melanggar pidana, kita nggak bisa apa-apain. Tapi sebagai kita orang yang mendengar tausiah, selayaknya Anda menyampaikan tausiah juga. Menurut saya sih seperti itu. Semua orang kan bergumul dalam hidupnya, ya kan? LGBT sama punya simpanan sama nggak dosanya? Sama juga, betul kan? Sama juga. Kalau dosa ya dosa, cuma bunyinya aja kagak enak. Kalau simpanan nggak bisa sombong nih, gue punya simpanan 6 loh, tau gak? Dia pernah mau kasih 500 juta, hebat betul loh. Itu masih bangga sama temannya tuh. Kalau punya simpanan, laki tuh masa laki nih. Nah itu aja bedanya. Kalau simpanan artis itu sombong dia, top kok simpanan itu. Tapi sama nggak dosanya itu? Sama. Makanya bagi saya sederhana. Nggak ada manusia yang baik di dunia ini. Semua orang berdosa. Nggak ada orang baik. Yang dibutuhkan ya Tuhan. Kita juga nggak bisa menghakimi orang lain. Jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Dan tentu kita berharap tidak ada dari kita yang seperti itu misalnya gitu. Tapi kalau terjadi mau bilang apa? Karena seperti itu. Misalnya kamu, mohon maaf ya, misalnya ada saudara Anda, adik Anda, kakak Anda, atau abang Anda, ternyata seperti itu. Apakah Anda mau bakar dia hidup-hidup? Sebagai orang tua? Enggak. Saya yakin tidak ada baik sekali orang tua yang tahu anaknya seperti itu, misalnya gitu ya. Apa dibakar? Enggak. Dinasihati bisa. Nah, saya kira kita perlu mengasihi mereka sebagai sesama manusia yang belum menemukan yang ini. Kalau pendapat saya seperti itu, soal hukum urusan negara.
Ya, saya nggak tahu Anda setuju apa enggak. Tapi kalau untuk demo, minta hak, saya kira semua hak orang sama. Ya, kalau bilang hak untuk menikah boleh nggak di sini? Saya bilang nggak bisa. Karena undang-undang kita tidak mengatur. Saya katakan nggak bisa. Saya akan tegas katakan itu nggak bisa. Anda mau menikah nggak bisa. Lo kumpul kebo, terserah lah, kumpul kambing, kumpul daun. Di sini nggak bisa. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Saya harus biasa. Berharap ini bermanfaat untuk semua mahasiswa dan saya kira tadi catatan pentingnya kalau mau melakukan ke DKI ototnya harus kuat. Harus lulus dari itu tegasan. Begitu ada sedikit di kami. Pak, terima kasih ya. Oke, satu lagi ini dari Departemen Sosiologi. Oh. Jadi ada dua atas senang. Sukses Pak ya. Satu lagi. Oh. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak foto. Foto. Ya. Sesi sejarah